Salam jumpa sahabat KBS dimanapun berada. Kita ketemu lagi di KBS Online Yogyakarta. Dan kalian bisa melihat live streaming kita di official account Dinas Dikpora di YouTube kita dan melalui website kita kbsjogjakarta.go.id. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan balok. Bagaimana sih cara mudahnya untuk menemukannya? Kita ada dua narasumber kita, yaitu Kak Desi dan Kak Sambung. Baiklah, langsung saja tentang pembahasannya. Untuk yang pertama tentang volume balok yang akan dijelaskan oleh Kak Desi. Mari kita saksikan. Oke, sahabat KBS semuanya, untuk menemukan ya, cara mudah untuk menemukan rumus volume balok itu jangan dengan menghafal. Jadi bagaimana menemukan rumus volume dari balok itu bisa kita perhatikan ya dari yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ini ya. Nah, di sini ada kardus snack. Nah, kardus snack ini bentuknya adalah balok. Di sini dari bentuk balok di sini, sahabat KBS bisa tahu ada berapa unsur. Unsurnya apa aja nih, Kak Arif? Unsurnya di sini. Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ketika sahabat KBS pengen tahu bagaimana menemukan volume dari balok, intinya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuknya apa, Kak Arif? Bentuknya persegi panjang. Nah, persegi panjang berarti luas persegi panjang kali tinggi dari balok. Nah, luas persegi panjang itu rumusnya apa, Kak Arif? Luas persegi panjang, ya, panjang kali lebar. Panjang kali lebar dan kemudian dikali tinggi. Luas alas, jadi intinya volume dari bangun ruang kalau bentuknya balok adalah luas alas yang berbentuk persegi panjang, yaitu luas persegi panjang kali tinggi. Berarti panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volume itu adalah menghitung isi dari balok ini, isi. Nah, itu kesimpulannya, Kak Arif. Ya, berarti kalau itu misalnya akuarium, berarti isinya air, berarti volume airnya berapa? Iya, gitu ya, jadi misalkan ini diisi air, misalkan akuarium, berapa volume air yang diisikan pada akuarium jika tingginya hanya 2/3, misalkan 2/3 dari tinggi balok. Karena biasanya akuarium tidak ada yang penuh tuh kan nggak ada ya, mungkin tingginya 2/3. Kalau ada seperti itu, maka sahabat KBS tidak usah bingung bagaimana mencari rumusnya. Kalian tinggal menambahkan di situ volume dari akuarium yang tinggi airnya hanya 2/3 dari tingginya, tinggal dituliskan volume sama dengan 2/3 kali luas alas kali tinggi, berarti sama dengan volume air dalam akuarium sama 2/3 panjang kali lebar kali tinggi. Begitu, Kak Arif. Oh ya, berarti kalau misalnya itu dalam bentuknya, seringkali kan kita menemui anak-anak itu mengerjakan soal cerita ya. Berarti paling enggak misalnya tidak ada media, dia harus bisa membayangkan kira-kira luas alasnya bagaimana, tingginya seperti apa, gitu ya, Kak Desi. Betul. Jadi kalau kita mengerjakan matematika dalam bentuk literasi soal cerita, sahabat KBS bisa membayangkan yang sering dilihat di rumah, misalkan bak mandi, Kak. Seperti itu, selain akuarium kan ada bak mandi. Bisa dibayangkan kalau bak mandi itu berarti volume adalah isi air dalam bak mandi. Ini seperti itu. Bisa ada bak pasir ya, kan? Bak pasir ya, bak pasir bisa. Ya, bak penampungan gitu ya. Oke, sahabat KBS, itu tadi tentang cara mudah untuk menentukan volume balok. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu tentang luas permukaan. Nah, ini mungkin kalian seringkali menemukan soal-soal tentang luas permukaan balok dan bagaimana sih cara mudahnya untuk menentukannya, yang akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya, yaitu Kak Sambung. Baik, terima kasih Kak Arif. Kita ke bagaimana menentukan rumus luas permukaan. Nah, awalnya adalah dari balok utuh yang tadi, dari balok utuh yang ini kita bongkar. Dan setelah kita bongkar,
tentunya kita mendapati bahwa mereka memiliki 6 sisi. Balok ini memiliki 6 sisi. Di sini yang kita ambil contohnya adalah sisinya berbentuk persegi panjang seperti itu ya. Ini 6 sisi ini kita data satu-satu luasnya, sehingga nanti ini berbentuknya kalau kita ringkas menjadi seperti ini. Ini jadi utuh baloknya seperti ini. Nah, ini kita bongkar. Ya menjadi jaring-jaring balok gitu ya Kak Sambo. Terus ini sahabat KBS, dari yang awal tadi bagaimana panjang, lebar, dan tinggi, ini kita tutup lagi. Ini tadi ada panjang, ya, terus di sini lebar dan di sini tinggi. Setelah kita buka, yang kaitan dengan panjang dan lebar itu hanya 2, yaitu atas dan bawah. Maaf ya, atas dan bawah. Jadi ini panjang dan lebar, ini panjang dan lebar. Kita cari luasnya masing-masing dulu. Tuh. Terus untuk yang selanjutnya saya tutup kembali. Ini adalah lebar, lebar dan tinggi. Nah, tadi kan begini, lebar dan tinggi. Lebar dan tinggi itu ada samping kanan dan samping kiri, sehingga kita dapati lebar dikali tinggi, terus ditambah lagi lebar dikali tinggi. Tuh. Nah, selanjutnya untuk panjang dikali tinggi, yang depan dan belakang, depan dan belakang, depan dan belakang ini. Nah, ini ada nanti panjang dikali tinggi, panjang dikali tinggi, terus ditambah panjang dikali tinggi. Nah, secara ringkasnya kita dapati bahwa rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar. Panjang kali lebar tadi ya, 2 kali panjang lebar karena ada 2, yaitu atas dan bawah, terus 2 dikali lebar kali tinggi untuk sisi kiri dan kanan, ditambah 2 kali panjang kali tinggi untuk sisi depan dan sisi belakang. Setelah semuanya dijumlah, itulah untuk luas permukaan. Bagaimana untuk yang konsep yang lain? Coba ini ya, kita lihat. Nah, begini Kak Arif yang sering ada ya Arif ya? Ya, ini dalam bentuk kolam renang. Ya. Berarti itu intinya luas permukaan itu sepasang gitu ya. Ya. Nah, Berarti ada berapa pasang ya? Ada berapa pasang kira-kira berarti? Berarti karena 6 sisi berarti 3 Tiga pasang. pasang. Yang kongruen. Yang kongruen, ukurannya sama. Nah, sekarang sahabat KBS, kita bisa melihat bahwa selain balok itu kadang-kadang juga luas permukaan itu dalam bentuk kolam renang. Ya, kolam renang ya soalnya itu. Nah, kita juga harus kadang-kadang berpikir kolam renang itu apakah ada penutupnya atau tidak gitu ya. Karena kalau anak-anak biasanya mau berpikir itu balok itu pasti ada tutupnya gitu kan. Nah, berarti nanti kolam renangnya nggak bisa masuk gitu ya, nggak bisa masuk ke kolam renang gitu ya. Jadi kalau untuk menentukan rumus ketika kolam renang atau balok tanpa tutup ini baiknya yang cara mudahnya seperti apa Kak Sambo? Ya, kita melihat gambar, tentunya kita tidak mendapati satu sisi dari sisi atapnya. Jadi dari yang kita praktekkan tadi, di sini ada sisi atas dan bawah seperti itu. Nah, ini sisi atapnya tidak ada. Jadi ya, sahabat KBS, ini sisi atapnya tidak ada. Sehingga kita dapati hanya mengalihkan panjang kali lebar sekali saja. Jadi panjang kali lebar, terus ditambah 2 kali panjang kali tinggi, karena ada 2, yang sisi kanan dan sisi kiri. Terus yang depan dan belakang ini berarti dia 2 kali panjang kali tinggi. Kesemuanya nanti kita tambah untuk mencari luas permukaan. Biasanya untuk menghitung keramik atau pengecatan bisa luas kaca dalam pembuatan akuarium. Iya. Berarti harus mencari luas permukaannya dulu tanpa tutup. Baru misalnya ditanyakan biaya pemasangan tinggal dikalikan saja gitu ya. Atau mungkin biasanya ditanyakan banyak keramik. Iya, banyak keramik yang keramik dibutuhkan atau biaya jasa. Ya. Atau mungkin ini berapa box keramik, jika misalkan di situ berapa luas persegi itu sudah ditentukan, habis 1 box atau berapa box gitu ya, berapa box keramik. Iya.
Tapi di situ yang perlu digarisbawahi kalau dalam aplikasi luas permukaan, Kak Arif, Ya. nanti kalau dalam perhitungan membeli banyak keramik, berapakah yang dibutuhkan biaya? Kalau kaitannya dengan biaya, kalau Iya. kaitannya dengan banyaknya keramik yang akan dipasang, itu jelas ya. Tapi kalau di situ dikembangkan soalnya dengan satu box keramik, misalkan isinya satu box itu 20 dengan harga berapa rupiah. Nah, Iya. nanti pembelian konsumen itu kan harus per box, nggak mungkin Iya. eceran. Nggak mungkin Ya. diecer Nah, gitu ya. jadi nanti Betul pembulatannya sekali. biasanya per box ya Pak ya, Iya. Kak, ya Kak sampai kayak gitu. Berarti hitungannya per boxnya atau per kardusnya Iya, gitu ya. karena dalam aplikasi kehidupan sehari-hari kita membeli keramik atau membeli cat tuh nggak boleh dalam bentuk misalkan berapa mili gitu, kan nggak boleh, ada Iya, minimalnya. jadi mending sisa gitu Sisa, ya. iya. Jadi di situ tergantung konteks soalnya nanti kalau dikembangkan di dalam aplikasi. Oh iya. Ya, itu tadi tentang cara mudahnya. Nah, kira-kira dari Kak Sambung dan Kak Desi ini, kira-kira ada nggak tips agar anak-anak itu kalau misalnya tidak ada gambarnya dalam memahami soal cerita nih? Kira-kira apalagi sekarang ini kan baru hits-hitsnya ASPD gitu ya. Nah, itu cara mudahnya gimana biar anak-anak bisa lebih mudah memahami soal ceritanya dan bisa mengerjakannya? Oke. Kalau dalam konteks untuk volume balok, sahabat KBS bisa membuat sketsanya. Jadi ketika membaca dari soal cerita yang disampaikan dalam soal yang sekarang bentuknya literasi ya, literasi numerasi, sahabat KBS bisa membuat sketsanya. Jadi di situ dalam cerita itu baloknya ada tutupnya enggak? Misalkan baloknya itu enggak ada tutupnya, berarti sahabat KBS membuat rumus sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Kak Sambung tadi yang untuk luas permukaan. Tapi kalau dalam volume ada tutup sama tertutup, ada tutup sama tidak, itu volumenya sama. Volume Iya. itu nggak ada perbedaannya. Karena isi gitu Isi, ya. karena isi. Jadi mau terbuka atau itu tertutup, rumusnya sama. Panjang kali lebar kali tinggi. Tapi kalau luas permukaan itu butuh analisis. Ketika yang dicat hanya dindingnya saja, nah berarti udah rumusnya udah beda lagi ya Kak Sambung ya. Gimana Kak Sambung tuh Tentunya kalau? alasan tidak dicat ya. Ya, berarti rumusnya jadi gimana Kak? Kalau Rumusnya misalkan nanti hanya- pengecatan hanya dinding kamar Berarti saja. hanya dinding saja kan berarti tidak memakai panjang kali lebarnya. Itu tidak. Iya, berarti Hanya panjang kali lebar lebarnya. dan lebar panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Semuanya Berarti dikali panjang dua. kali lebarnya hilang gitu Iya. ya dalam rumusnya. Ya. Berarti secara keseluruhan rumusnya gimana Kak? Luas Jadi kalau permukaannya. luas permukaan dalam sistem cetan itu berarti kan kita catnya hanya dalam sini ya, itu panjang kali tinggi dikali 2 Ya. ditambah lebar dikali lebar dikali tinggi dikali 2 Ya. ditambah. Jadi tip dari kita, dari saya dan Pak Sambung, bagi sahabat KBS, jangan pernah menghafalkan rumus, tapi pengalaman dari kita, ya, bagaimana konsep itu kita pahami. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kak Sambung, kita menggunakan benda nyata seperti ini untuk belajar, ya, untuk belajar. Jadi kenapa itu ya? Kenapa rumus itu bisa terbentuk? Nah, silahkan konsep itu dimatangkan. Begitu Kak Arif. Ya. Ya, terima kasih Kak Sambung dan Kak Desi yang sudah memberikan trik dan tipsnya biar lebih mudah kita dalam belajar dan memahami volume dan luas permukaan balok. Dan tentunya yang pertama kita juga harus niatnya dalam matematika jangan mengeluh dulu gitu ya, belajar matematika itu dibuat matematika itu asik dan menyenangkan. Cinta dulu. Cinta dulu baru diaplikasikan dengan baik gitu ya. Ya, semoga itu semua dapat membantu sahabat KBS semuanya dan kita akan ketemu di siaran berikutnya. Selamat belajar dan sampai jumpa di KBS Online Yogyakarta.